Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taqwa yang saya cintai dan yang saya banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu dalam mata kuliah hadis dakwah. Kali ini kita akan mempelajari materi dakwah. Artinya, apa saja yang harus didakwahkan oleh seorang dai kepada mad'u, kepada objek dakwah, dalam hal ini umat. Nah, kita akan belajar, mudah-mudahan materi dakwah ini tentu dikondisikan oleh seorang dai kepada siapa mereka berbicara atau berdakwah. Materi dakwah itu karena pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang kewajiban berdakwah. Di sana ada firman Allah surah An-Nahl ayat 125, Ud'u ila sabili rabbik. Jadi serulah, ajaklah, panggillah manusia itu ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu. Jadi jalan Tuhanmu itu sabil dalam bentuk mufrad. Berarti jalan Tuhan itu cuma satu. Tidak dua, tidak bercabang, tidak bengkok. Tetapi siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang cepat sampai. Berbeda dengan jalan yang belok-belok. Jadi dalam ayat itu, kita diminta oleh Allah untuk mengajak orang kepada jalan Tuhan. Bukan jalan partai, bukan jalan organisasi, bukan jalan apapun, hanya jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu al-Islam. Oleh karena itu, agama yang kita seru ini, yang kita ajak ini, yang kita dakwahkan ini, seorang dai yang paling skala prioritas adalah membahas, menjelaskan, menyampaikan tentang al-iman, al-islam, dan al-ihsan. Baik, hadis berikut saya kutip dari kitab Sunan At-Tirmidzi, di mana hadis seperti ini hampir semua para ulama hadis menulisnya, dari Bukhari, Al-Bukhari, Imam Muslim, dan sebagainya. Redaksinya pun berbeda-beda. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan hadis seperti ini, tetapi tidak persis seperti ini, maka dia menggunakan atau menyampaikan hadis riwayat yang lain. Kita jangan menyalahkan orang itu. Jadi riwayatnya itu banyak. Yang saya bahas adalah hadis yang dibawa oleh Umar bin Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Umar bin Khattabi, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faja'a rajulun shadidu bayadi thiyabi, shadidu sawadi sya'ri, la yura alaihi atharu safar, wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab berkata, kunna 'inda Rasulillah. Suatu hari kami bersama Rasulullah. Faja'a rajulun, maka datang seorang laki-laki. Shadidu bayadi thiyab, pakaiannya sangat putih. Shadidu sawadi sya'ar, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi asarus safar, tidak diketahui bekas perjalanannya, nggak ada tepaknya. Kalau dia berkendaraan tidak ada kendaraannya, kalau dia berjalan kaki tidak ada bekasnya. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan kami tidak mengenal dia, siapa orang itu. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Umar. Fa'alzaqa rukbatahu bi rukbatihi, dan dia mendekatkan, menempelkan kedua lututnya dengan lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian laki-laki itu berkata atau bertanya, ya Muhammad, mal iman, wahai Muhammad, apa itu iman? Qala, Nabi menjawab,
an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu, kata Rasulullah, engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir dan qadar baik, qadar yang baik dan yang buruk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman. Qala, orang laki-laki itu bertanya lagi, "Famal Islam?" Apa itu Islam? Qala, Nabi menjawab, "Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa hajjul baiti wa saumu ramadhana." Islam itu, kata Rasulullah, yaitu engkau menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hambanya dan utusannya, dan mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat, kemudian haji ke Baitullah dan puasa di bulan Ramadan. Qala, orang itu bertanya lagi, famal ihsan? Apa itu ihsan? Qala, Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa innaka illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Maka sesungguhnya jika engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, sungguhnya Tuhan itu melihat engkau. Qala, Umar berkata, fi kulli dzalik yaqulu lahu shadaqta. Kata Umar, pada setiap pertanyaan itu dia selalu mengapresiasi, selalu menjawab jawaban Rasulullah dengan mengatakan shadaqta, engkau benar ya Rasulullah. Qala, Umar berkata, fata'ajjabna minhu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami para sahabat itu takjub, heran dari semua pertanyaan-pertanyaannya dan cara membenarkannya. Qala, orang laki-laki itu pun berkata, famatas sa'ah, kapan itu terjadi kiamat? Qala, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, bahwa tidak lebih tahu orang yang ditanya dari yang bertanya. Artinya si penanya justru lebih tahu tentang hari kiamat dibanding orang yang ditanya, yaitu Rasulullah SAW. Qala, orang laki-laki itu bertanya lagi, fama amaratuha, apa tanda-tanda hari kiamat itu? Qala, Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak, tandanya adalah seorang budak yang melahirkan tuannya. Wa antarul hufatal uratal alata ashabas syita'i yatatawaluna fil bunyan. Engkau akan melihat satu kaum hufat, itu tidak pakai alas kaki, al-urat, telanjang, al-alah, miskin, ashabas syita, tetapi pada musim panas, ya, yatatawaluna fil bunyan, tetapi kemudian mereka berbangga-banggakan pada bangunan. Qala, Umar berkata, falaqaniyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika bithalathin. Kemudian kami bertemu dengan Nabi, kemudian saya bertemu dengan Nabi, kata Umar, setelah peristiwa itu tiga hari. Setelah peristiwa itu Nabi baru bertemu dengan Umar itu 3 hari. Faqala, kemudian dia berkata, ya Umar, hal tadri manis sa'il? Hai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya itu? Umar tentunya diam. Zaka Jibrilu atakum yu'allimukum ma'alima dinikum. Itu adalah Jibril yang datang kepadamu untuk mengajarkanmu masalah-masalah agamamu. Apa itu iman? Jadi seorang da'i
itu harus menjelaskan prioritas dakwahnya itu seputar iman. Ya, seputar iman dulu. Bahwa seorang dai itu menyampaikan tentang bagaimana cara beriman kepada Allah. Ya. Dakwah seorang dai itu bagaimana menjelaskan kepada umat tentang beriman kepada Allah. Dijelaskan itu Allah. Ya, tentu Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta, itu dijelaskan terhadap alam semesta ini. Tentang hakikat Allah, bahwa Allah itu adalah kreator, Allah itu sustainer, Allah itu sovereign. Artinya Allah itu terhadap penciptaannya, alam semesta ini, dia yang menciptakan, dia yang melanggengkan dengan memberikan rezeki, dan dia pula yang berhak atas segala ciptaannya. Itu skala prioritas dari seorang dai. Tentang iman. Yang kedua, iman kepada malaikat. Kita jelaskan bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah, ya, yang tidak dalam bentuk jasad, tetapi diciptakan dalam bentuk ruh. Ya, tetapi dijelaskan juga bahwa para malaikat itu, ya, para malaikat itu tidak semua disebut, yang disebut hanya beberapa malaikat, termasuk yang 10 yang kita tahu itu, yang wajib kita tahu, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Itu yang disebut di dalam Al-Quran cuma malaikat Jibril, malaikat Mikail, Malik, ya, Raqib dan Atid. Selainnya tidak disebut. Ini dijelaskan. Dan nanti dalam menjelaskan malaikat ini juga hati-hati. Karena malaikat itu punya ismah. Wa kutubihi juga dijelaskan kitab-kitab yang telah Allah turunkan, ya. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Bahwa ketiga kitab itu sudah ada pemalsuan, ya, sudah ada campur tangan, intervensi manusia. Sedangkan Al-Quran adalah kitab terakhir yang merupakan intisari daripada seluruh kitab-kitab yang Allah telah turunkan. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya juga dijelaskan rasul-rasul bahwa setiap rasul punya syariat, punya manhaj, ya, punya kesamaan antara rasul yang satu dengan rasul yang lain. Tetapi yang terakhir khataman nabiin yang kemarin kita bahas adalah Rasulullah SAW. Bahwa dakwahnya para rasul itu terikat sama wilayah, terikat sama keberlakuan risalahnya. Tetapi Nabi Muhammad risalahnya untuk semua, segenerasi sampai hari kiamat, dan universal kepada seluruh manusia dan tidak dibatasi oleh letak geografis. Dan iman yang selanjutnya, seorang dai harus mampu menjelaskan wal yaumil akhir, hari akhir, ya, hari akhir. Wal qadari khairihi wa syarrihi, juga menjelaskan iman kepadanya adanya qada dan qadar, baik takdir itu baik atau takdir itu buruk. Ini dijelaskan oleh seorang dai. Dan takdir Allah itu tidak disebut di dalam Al-Quran. Jadi kata takdir yang baik dan yang buruk ini tidak disebut di dalam Al-Quran secara tekstual. Takdir di dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang penciptaan, ya, penciptaan matahari, bulan, zalika taqdirul azizil. Itu bukan takdir manusia. Nah, ini dijelaskan ini bahwa rukun iman yang ada dalam Al-Quran itu hanya antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ini seorang dai harus cerdas bahwa wal qadari khairi wa syarri hanya terdapat di dalam al-hadis. Kemudian seorang dai juga harus menjelaskan apa itu Islam. Jadi materi yang disampaikan oleh seorang dai itu adalah seputar rukun Islam. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ini yang paling penting. Mengajak orang untuk menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Seperti yang kemarin jawaban pembekalan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Yang paling utama adalah mengajak orang untuk menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusannya, atau Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya.
Selanjutnya wa iqamus shalah, ajak orang untuk sholat. Ya, sholat 5 waktu. Bagaimana cara sholat yang benar? Apa hikmahnya dari wudunya? Ini dakwah, ya. Sholat juga seorang dai harus menjelaskan sholat-sholat mana yang dilarang, ya. Nah, seperti sholat al-ghaib. Pokoknya sholat-sholat yang tidak ada perintah dari Rasulullah, itu seorang dai harus mampu menjelaskan. Wa ita'uz zakah, itu mengeluarkan zakat, ya, zakat fitrah, zakat mal, juga ada pengeluaran harta selain daripada zakat, ya, seperti sodako, infak. Ini juga boleh dijadikan materi-materi dakwah oleh seorang dai. Wa hajjul bait. Nah, dalam hadis ini pergi haji ke nomor 4, ya, baru wasaumu Ramadan dan puasa bulan Ramadan. Ini materi-materi yang dijelaskan oleh seorang dai. Ini hanya satu contoh saumu Ramadan. Boleh menjelaskan tentang puasa-puasa lain, puasa-puasa sunnah, ya. Juga seorang dai juga menjelaskan puasa yang dilarang di dalam Islam, ya. Puasa wisol, puasa yang terus-menerus, puasa dengan tujuan apa. Semua ibadah-ibadah ini harus dilaksanakan lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini materi dakwah yang harus disampaikan kepada umat tentang rukun-rukun Islam. Materi dakwah yaitu juga seputar ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa innaka la illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini adalah ihsan, itu engkau menyembah Allah. Jadi ketika kita menyembah Allah, tanamkan di dalam hati kita bahwa Tuhan itu melihat kita. Seandainya kita tidak melihat, kita melihat Tuhan maksud saya. Tetapi kalau kita tidak melihat Tuhan, yakinkan bahwa Tuhan itu melihat kita. Nah, ini dalam konteks ibadah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, seorang dai itu harus menjelaskan tentang akhlak, ya, akhlak. Baik, menjelaskan tentang akhlak mahmudah, akhlak-akhlak yang baik, ya, yang terpuji, dan akhlak mazmumah, akhlak tercela. Seorang dai bisa menjelaskan apa itu ghibah, apa itu riya, apa itu takabur, begitu juga apa itu ikhlas, apa juga itu ridho. Ini materi-materi dakwah. Tetapi semua akhlak itu yang tertinggi adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anta abudallah ka'annaka tarahu fa innaka illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini ihsan yang tertinggi, ya, ihsan. Walaupun nanti secara bahasa juga menjelaskan seorang dai itu ihsan itu apa? Ihsan itu engkau melakukan sesuatu tanpa diminta, tanpa diperintah. Itu ihsan namanya. Ya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berihsanlah, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Apakah kita pernah meminta sesuatu pada waktu di dalam rahim kita, di dalam rahim ibu kita? Allah telah berbuat ihsan kepada kita tanpa kita minta. Nah, ini akhlak yang tertinggi, ihsan, itu di dalam kehidupan sehari-hari merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat. Nabi tadi di dalam ayat itu, dalam hadis itu ditanya kapan itu hari kiamat, tetapi Nabi tidak menjawab, ya, malah mengatakan mal mas'ul bi'alama minas sa'il, bahwa orang yang ditanya itu jauh lebih tahu daripada orang yang ditanya. Orang si penanya itu lebih tahu daripada orang yang ditanya, itu Rasulullah. Cuma Nabi di sini menjelaskan dalam hadis ini yaitu 2 tanda-tandanya, yaitu seorang budak melahirkan tuannya. Ini mengandung pengertian bahwa tidak ada akhlak lagi. Ya, satu, kemungkinan merajalelanya perzinahan. Dan tanda-tanda hari kiamat juga menurut Rasulullah adalah wa antal hufata. Engkau melihat orang Arab itu yang mulanya tidak pakai alas kaki, al-urata, telanjang dada, al-alah itu orang-orang miskin, ashabasyita, juga kepanasan. Tetapi suatu saat yatatawaluna fil bunyan, mereka saling membangga-banggakan
gedung-gedung. Sekarang kita sudah lihat ya, sekarang sudah kita lihat orang-orang Arab yang dulunya orang-orang miskin, dulunya orang-orang yang suka nyeker ya, nggak pakai alas kaki, telanjang, tetapi sekarang gedungnya tinggi-tinggi. Ini sudah merupakan tanda-tanda hari kiamat yang dikatakan oleh Rasulullah 15 abad yang lalu. Juga dalam hadis itu deskripsi malaikat. Jadi seorang dai juga menjelaskan malaikat ini, hati-hati saya bilang tadi, ismah. Iya. Kata Allah dalam surat Tahrim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu cirinya tidak pernah bermaksiat kepada Allah ketika Allah memerintahkan mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan apa yang diperintah. Ini malaikat. Jadi kalau ada seorang dai menyampaikan bahwa ada malaikat yang melakukan berzina kepada, ada cerita-cerita seperti itu, ada malaikat yang melakukan maksiat, itu cerita bohong. Itu Israiliyat ya. Itu adalah cerita-cerita yang datang dari ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani yang menjelaskan tentang malaikat pernah melakukan kesalahan. Tidak. Malaikat itu adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat itu adalah hamba Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan di sini juga dijelaskan di dalam hadis itu, malaikat itu seperti laki-laki. Syadidu bayadis siyab, bajunya sangat putih, tetapi syadidu sawadis sya'ar, dan rambutnya itu hitam. Sehingga sahabat saat itu tidak melihat bekasnya, tetapi juga tidak mengenalnya. Ini jadi malaikat dalam hal ini Jibril itu terkadang merubah dirinya menjadi seorang laki-laki agar Nabi Muhammad itu nyaman. Dalam satu ayat menyatakan bahwa malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad menyampaikan wahyu, pada saat itulah Nabi yang paling nyaman itu. Jadi malaikat menyerupakan seorang laki-laki. Itu adalah wahyu yang paling nyaman yang diterima oleh Rasulullah. Yang paling terasa berat adalah wahyu itu datang dalam bentuk gentak ya, lonceng. Tapi kali ini Jibril menampakkan dirinya sebagai seorang laki-laki yang ganteng ya, yang bajunya putih banget, kemudian rambutnya hitam, ya, mendekati Rasul dan bertanya tentang hal-hal yang harus dipelajari oleh sahabat saat itu. Jadi malaikat itu bisa berubah dirinya ya, bisa menjadi seorang laki-laki. Para ulama mengatakan bahwa laki-laki yang saat itu yang paling ganteng adalah namanya Dihya al-Kalbi. Jadi lebih ganteng dari itu, ya, lebih ganteng dari itu. Kemudian setelah itu 3 hari setelah itu baru siapa orang laki-laki tadi. Umar baru dijelaskan bahwa laki-laki yang tadi itu adalah malaikat Jibril, adalah malaikat yang paling mulia di antara Jibril, di antara malaikat yang lain, dan bertugas sebagai menyampaikan wahyu kepada seluruh para utusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita kali ini, materi-materi dakwah kita. Marilah kita cerdaskan umat bagaimana cara beriman kepada Allah, kepada malaikat, ya, hal-hal yang berkaitan dengan iman, juga bagaimana seorang dai itu menjelaskan tentang hukum-hukum Islam dengan cerdas, dan menjelaskan juga tentang beberapa karakter manusia, baik yang terpuji maupun tercela. Yang terpuji untuk dilaksanakan, yang tercela untuk kita tinggalkan bersama-sama. Demikian kajian kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.